Badan POM juga dalam hal ini kan menyita makanan maupun kosmetik ilegal ya, Bu ya. Dan seperti apa nih Bu proses dari pengawasannya dan juga identifikasinya? Prosesnya sesuai yang dilakukan oleh deputi. Kita kan punya deputi penindakan, ya. Deputi penindakan itu di dalamnya ada 3 unsur, ada 3 direktur, ada direktur pengamanan itu dari kepolisian. Jadi dalam Badan POM juga ada kepolisian, ada dari BIN, dari intelijen, dan juga ada dari Kejaksaan Agung, ada di Badan POM. Ya. Pemeriksaan prosesnya ya sama seperti yang dilakukan oleh proses penyidikan pada umumnya ya, seperti di kepolisian juga. Jadi kita lakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan dengan proses penyidikan, pemberkasan, kemudian bekerja sama dengan kepolisian untuk menyerahkannya kepada pengadilan dan sebagainya. Proses penyidikan sama seperti yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi dalam arti kalau misalnya nanti rancangan undang-undangnya akhirnya menjadi undang-undang, dalam hal ini berarti Badan POM akan sekuat lembaga-lembaga hukum lainnya seperti menetapkan seseorang menjadi tersangka, menyita, dan bahkan bisa jadi memiliki jaksa juga, misalnya seperti KPK untuk membawa para pelaku usaha ilegal misalnya. Kita sudah melakukan itu, kita bisa menetapkan siapa jadi tersangka, bisa Badan POM melakukan hal tersebut. Hanya nanti dengan lebih kuatnya PPNS ya, kita punya penyidik pegawai negeri sipil Badan POM, dengan perkuatan dengan adanya payung hukum itu bisa melakukan secara mandiri dalam pemberkasan, dalam mencari bukti, bisa lebih cepat, bisa lebih mandiri ya, bisa mandiri sehingga lebih kuat bukti-bukti tersebut ya. Sehingga pada saat pelimpahan di proses pengadilan, kejaksaan kemudian ya, itu akan lebih berkualitas dan hasilnya juga akan memberikan keputusan yang lebih memberikan efek jera itu dikaitkan dengan keputusan hasil pengadilan. Dari keputusan hasil pengadilan tentu sehingga akhirnya barang tadi bisa langsung dimusnahkan sesuai dengan keputusan dari pengadilan yang menghakimi si pelaku usaha ilegal tadi yang. Kalau aspek pemusnahan itu bisa kita lakukan sendiri ya. Oh gitu Bu. Tapi tentunya setelah meminta izin pada pengadilan ya. Tapi pemusnahan itu bisa kita lakukan untuk produk-produk yang bukan di jalur sedang proses ini pidana ya. Untuk dalam proses dalam sanksi administrasi itu ya, pada saat misalnya tadi ditemukan satu produk kadaluarsa, kita bisa meminta pada produsennya untuk menarik ya, yang harus menarik itu mereka, kita meminta yang menarik produknya dan memusnahkan. Itu bisa dilakukan adalah bukan proses pidana, untuk proses yang perdata administrasi, sanksi. Kalau sanksi administrasi kita bisa melakukan sendiri tanpa keputusan pengadilan. Bu Penny, kita mengetahui bahwa sekarang ini banyak sekali dokter-dokter kecantikan ya, dan masyarakat sangat tertarik dan antusias terhadap, dan kita juga tidak banyak mengetahui secara detail apakah kosmetik yang digunakan dari mulai pembersih wajah hingga bahan-bahan untuk perawatan wajah itu aman atau tidak. Ini sejauh ini langkah BPOM? Itu kita melakukan juga pengawasan ke klinik-klinik kecantikan. Dan jadi apakah ada indikasi seperti kosmetik ada beberapa impor kasus gitu? Ada beberapa kasus seperti itu, dan itu tentunya diproses bagaimana sesuai dengan aturan yang ada ya. Kalau ada produk import yang ada di sini tanpa ada izin edar ya, tentu akan dilakukan proses penindakan sesuai dengan aturan yang ada. Itu adalah ilegal, berarti ya melalui proses pidana ya. Sejauh ini, sepengetahuan Badan POM banyak kosmetik ilegal? Ada beberapa kasus. Ada banyak Ibu? Saya bisa bilang banyak ya. Tapi saat ini Badan POM sedang menangani juga atau sudah menangani juga beredarnya kosmetik-kosmetik ilegal dan berbahaya? Ada yang sudah proses. Bu Penny, selain kosmetik, susu, dan kita juga mengetahui banyak makanan-makanan beredar berdatangan dari luar negeri dan kita nggak tahu nih itu aman atau enggak. Ini langkah dari Badan POM memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait makanan-makanan impor, ditambah lagi nih kebanyakan makanan untuk anak-anak nih Bu. Ini gimana nih? Ya. Penjualan apa? Udah pasti ya kalau makanan impor ya diedarkan tidak ada izin edarnya Badan POM, itu yang harus utama dilakukan oleh para orang tua ya, terutama untuk makanan anak-anak itu pastikan bila memilih membeli apalagi produk impor tetap harus ada
izin dari Badan POM. Ya, sebenarnya untuk para importir sebenarnya juga tidak sesulit itu kan untuk mendapatkan izin import gitu ya. Nah, harus ada izin edar dulu dari Badan POM. Ya pastikan itu. Jadi sudah ada jaminannya aspek mutu dan aspek kualitas keamanannya. Jadi sebenarnya utamanya adalah di tangan kita konsumen ya untuk jangan membelilah produk yang tanpa izin edar ya, dan jangan membeli di tempat-tempat yang tidak sesuai ya. Tidak, salah satunya apabila membeli terutama di secara online ya, untuk produk apapun yang tidak masuk ke badan kita masih inilah ya, masih lebih aman ya melalui online. Tapi kalau membeli melalui online pastikan bahwa produk tersebut adalah betul-betul sudah mendapat izin edar dari Badan POM. Itu saya kira satu-satunya screening ya untuk memastikan keamanannya. Karena dengan begitu terbukanya penjualan online, apa aja bisa dimasukkan ke sana kan? Ini obat dan makanan loh yang kita masukkan ke badan kita, apalagi anak kita. Pastikan adalah produk mendapat izin edar dari Badan POM. Dan yang kedua bisa dicek lagi apakah betul izin edarnya itu tidak palsu. Karena pernah juga banyak kita mendapatkan kasus ya, emang ada izin edarnya tapi dipalsukan izin edarnya itu. Jadi cek lagi karena ada kodenya untuk setiap nggak, maksudnya nomor izin edar itu ada aturannya cara pemberiannya. Jadi itu hanya bisa dicek ya kembali adalah ke Badan POM tadi ya, melalui website, melalui tadi ada cek produk kan, ada ya yang cek produk, atau ya telepon 1-500-533. Hati-hati sekali ya, karena penjualan online itu sangat terbuka, sangat bebas ya. Dan untuk obat dan makanan itu termasuk obat tradisional ya. Apakah itu banyak sekali kan? Iya, jamu-jamuan ya, obat tradisional dari luar negeri itu banyak kan yang dijual di online dengan iming-iming ya, dengan janji-janji ya bahwa ini akan mengurangi sakit ini, tapi ternyata di dalamnya ada kandungan obatnya yang harusnya kalau ada kandungan obat tentunya dengan dokter kan, harus ada di bawah monitoring dokter. Kalau enggak ya nanti bisa malah memberikan penyakit yang lain. Oke. Jadi hati-hati Bu Penny, online. Terakhir Bu Penny sekaligus closing statement, apa harapan Bu Penny Lukito sebagai Kepala Badan POM untuk lembaga negara yang Ibu pimpin ini? Oke. Untuk Badan POM, tentunya kami sedang menunggu ya rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan ini untuk bisa segera menjadi undang-undang pengawasan obat dan makanan. Karena itu sangat penting untuk bangsa ini, sehingga Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan optimal, bisa mengajak seluruh komponen bangsa bermitra untuk mengawasi obat dan makanan yang diproduksi, diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat itu aman dan bermutu, sehingga memberikan efek tidak hanya kesehatan tapi juga daya saing produk itu sendiri, plus juga untuk daya saing kita sebagai sumber daya manusia ya. Daya saing bangsa ini ke depan kita menjadi masyarakat yang kuat, sehat, produktif, dan membawa bangsa ini menjadi maju dan unggul ke depan ya. Jadi untuk organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga untuk aspek pengawasan obat dan makanan sebagai suatu bangsa, Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan sangat dinanti-nanti untuk segera final, dan saya kira alhamdulillah ini merupakan inisiatif dari DPR dan kami sangat mendukung. Semoga mudah-mudahan proses bisa segera difinalkan. Kami memohon dukungan dari seluruh masyarakat tentunya sehingga Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan ini bisa segera formal. Oke, terima kasih Bu Penny Lukito, sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Ya pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama Kepala Badan POM Republik Indonesia, Ibu Penny Lukito. Akhir kata, saya Wahyu Diritonga mewakili seluruh kerabat dan kru JAK TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.